Puji Tuhan. Baik saudara, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul identitas diri. Ya, mungkin saya mengawali dulu tentang identitas diri itu begini saudara ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, kita itu seringkali dimintain ya oleh instansi tertentu ketika kita punya keperluan atau punya kepentingan gitu saudara ya. Seringkali kita diminta ya yang namanya kartu identitas diri kita. Misalnya KTP. KTP itu satu contoh identitas diri kita. Makanya kita pergi kemana-mana, keluar kota atau pergi kemana, selalu kita bawa simpan KTP kita. Karena kita ngerti KTP itu adalah identitas diri kita. Kita nggak bisa pergi keluar kota naik kereta api yang angkutan umum itu saudara ya. Atau lagi naik pesawat terbang. Kita booking kereta api yang bagus saja, itu selalu dimintain identitas diri. Karena itu ada nomor induk kependudukan kita. NIK itu juga identitas diri kita. NPWP sekarang juga jadi identitas diri kita. Macam-macam saudara ya. Bahkan tanpa KTP kita nggak bisa nginep di hotel. Tanpa KTP kita nggak bisa buka rekening di bank. Lalu kalau kita di bank dikasih ATM, ada yang namanya PIN. PIN itu pun termasuk identitas diri. Karena kalau kita nggak punya PIN, nggak tahu identitasnya namanya PIN, kita nggak bisa cairkan itu yang namanya apa, uang kita di bank. Jadi itu identitas diri. Dalam kehidupan sehari-hari maksud saya, betapa pentingnya yang namanya identitas diri. Kita tidak akan bisa berbuat banyak, itu maksud saya. Kalau kita nggak bisa menunjukkan identitas diri kita. Orang yang tidak punya identitas diri misalnya KTP atau kartu keluarga, nggak punya NPWP zaman sekarang. Kalau kita nggak punya jenis-jenis yang namanya kartu identitas diri, saya mau kasih tahu, Anda zaman sekarang ini kita tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa berbuat barangkali perkara-perkara yang luar biasa, perkara yang besar, bikin proyek yang besar. Anda mau kerjasama dengan orang yang menerima proyek besar, kerjakan proyek besar, mesti punya identitas diri. Ini satu contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari saja dibutuhkan, diperlukan yang namanya identitas diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupan, kekristenan kita di dalam Tuhan? Kita belajar bagaimana identitas diri kita yang benar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau kasih tahu, kita sebagai orang percaya, saya jamin kita tidak akan bisa melakukan perkara yang besar. Kita tidak akan pernah bisa mengalami namanya kemenangan demi kemenangan, glory, ya, kemuliaan demi kemuliaan, kekuatan demi kekuatan. Gak pernah kita bisa mengalami itu kalau kita tidak mengerti dan tidak tahu identitas diri kita yang benar. Kita nggak bisa melakukan pencapaian yang besar. Iman kekristenan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan nggak pernah maksimal. From glory to faith to faith, kita nggak pernah alami itu. Kenapa? Nggak punya identitas, tidak paham, nggak ngerti tentang identitas diri yang kita benar. Dalam hidup di dunia ini saja sehari-hari, untuk kita bisa melakukan pencapaian besar, butuh identitas diri kita yang benar. Apalagi perkara iman, apalagi perkara rohani. Oh, kita harus punya, ngerti tentang identitas diri kita yang benar. Saya berharap dari gambaran saya, bocoran dari awal ini, membawa kita enak, ngerti, menangkap dengan baik tentang identitas diri kita yang benar di dalam Tuhan. Apa sih maksudnya identitas diri kita yang benar dalam Tuhan? Kita baca ayat awalnya di Amsal 23 ayat 7. Lagi-lagi ini adalah satu ayat yang seringkali saya pakai, seringkali saya ajarkan kepada saudara. Tapi tentu saja ayat boleh sama tapi angle-nya berbeda saudara ya. Kita baca Amsal 23 ayat yang ke-7. Yang atas saya berharap ada bisa kelihatan itu ya. Amsal 23 ayat 7. Sama-sama kita baca dong, 2 dan 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya baca ulang sekali lagi.
Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya coba perbandingkan dengan Alkitab terjemahan New King James Version, disalin dengan kata for as he thinks in his heart, so is he. Seperti yang kita pikirkan dalam hati kita, jadilah kita seperti itu. Seperti itulah kita. Jadi kita itu mau jadi seperti apa kehidupan kita? Kita mau jadi seperti apa masa depan kita? Itu ternyata sangat-sangat ditentukan dengan apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Apa yang kita yakini tentang diri kita. Inilah sebetulnya namanya gambar diri. Jadi Amsal 23 ayat 7 berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia maupun dalam terjemahan bahasa Inggris ya, New King James Version, kalau saya terangkan secara sederhana, ayat ini bicara begini sama kita. Jadi apa yang saya pikirkan tentang diri saya, begitu kata ayat ini ya, itu jauh lebih penting ternyata dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang diri saya. Jadi sebetulnya inilah gambar diri, inilah identitas diri. Identitas diri kita yang benar itu ini loh. Dan kita membangun dasar identitas diri kita berdasarkan dari firman Allah ini. Yang kita yakini, yang kita pikirkan, kita renungkan, kita yakini. Dari sinilah dasarnya kita bangun jati diri kita, identitas diri kita yang benar. Jadi apa yang saya pikirkan tentang diri saya itu jauh lebih penting daripada yang orang lain pikirkan tentang diri saya. Atau saya simpulkan sederhana begini, identitas diri yang benar itu kalau saya artikan secara yang paling sederhana, yang paling gampang kita tangkap. Pendeta, apa identitas diri yang benar? Identitas diri itu adalah berdasarkan Amsal 2:37. Apa yang saya pikirkan dan yang saya yakini tentang diri saya. Mesti yakin, oh diri saya ini. Jadi kita nggak peduli apa kata orang. Orang lain boleh katakan kita itu hancur hidupnya. Contoh, orang lain boleh bilang katakan diri kita kacau hidup kita. Itu orang yang menilai. Tapi selama kita yakin, selama kita tahu pasti hidupku tidak kacau kok. Orang bilang kita kacau, tapi kita yakin hidupku tidak kacau, hidupku tidak serong menyimpang dari iman. Seperti firman Allah katakan, aku lakukan hidupku tidak kacau. Selama Anda yakin hidupmu tidak kacau, hidupmu akan baik-baik saja. Orang boleh katakan hidupmu ancur-ancuran, babak belur, hidupnya maaf kata-kata saya brengsek, hidupnya yang jelek semua dikatakan. Kita nggak peduli apa kata orang, yang penting selama kita tahu pasti, yakin, kita renungkan, kita pikirkan, kita yakin pasti kita percaya hidupku udah kacau kok. Hidupku udah seperti orang katakan. Aku kalau lihat firman hidupku seperti itu. Hidupku berpadanan dengan Injil yang dikatakan firman. Selama Anda yakin hidupmu benar, tidak menyimpang dari perkataan Tuhan, hidupmu akan baik-baik saja. Jadi kita nggak peduli apa kata orang, yang penting kita yakin tentang diri kita seperti yang dikatakan Tuhan. Yang kita pedulikan bukan kata orang, yang kita pedulikan bukan kata dunia. Dunia boleh bilang kita jelek, tapi kita pedulikan bukan kata dunia. Yang kita pedulikan itu perkataan Tuhan. Yang kita pedulikan, yang kita yakini, yang kita ambil, yang kita percayai, yang kita pikirkan, yang kita renungkan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Firman-Nya apa kepada kita? Gambarannya Tuhan tentang diri kita apa? Rencananya Tuhan tentang diri kita apa? Yang Tuhan pikirkan tentang diri kita apa? Itu yang kita percaya, itu yang kita yakini. Karena kita tahu yang Tuhan pikirkan tentang kita itu pasti kebaikan. Kalau dunia mikirkan kita, lu kacau, lu hancur, lu gagal, lu udah ada jalan keluar, buntu, kadaluarsa masalahmu, itu kata dunia. Anda akan tetap baik-baik saja mengakhiri tahun 2023. Hidupmu akan tetap baik-baik saja. Saya perkatakan dengan membuat perkataan iman. 2024 akan tetap baik-baik saja. Asal Anda gak pedulikan kata dunia. Pedulikan apa yang Tuhan pikirkan tentang saudara, yang Tuhan firmankan, yang Tuhan katakan tentang rencananya untuk kita. Karena kita tahu yang Tuhan pikirkan tentang kita itu kebaikan.
Yang Tuhan pikirkan tentang kita rencananya adalah keindahan. Hari depan penuh pengharapan, kesembuhan, kesehatan. Yang manis, yang indah. Yang Tuhan pikirkan untuk rencananya dalam destiny kehidupan kita. Kita nggak peduli kata orang, kita nggak peduli kata dunia. Tapi kita sangat-sangat peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan dan katakan tentang kita. Itu yang kita yakini. Jadi apa yang kita yakini dari perkataan Tuhan tentang rencananya, tentang gambarannya tentang diri kita, itulah identitas diri kita yang benar. Jadi kita membangun identitas diri kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan, yang firmankan, yang pikirkan tentang kita. Itu identitas diri yang benar, bukan kata dunia. Anda akan baik-baik saja ketika Anda mengerti identitas dirimu dengan benar. Itu maksud saya. Nah, ketika saya merenungkan firman Allah yang saya mau bagikan sama saudara tentang identitas diri kita yang benar sebagai orang percaya, Tuhan ingatkan saya dengan seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, satu sosok pribadi yang menurut saya orang ini, sosok ini punya identitas diri yang benar. Dia tahu siapa dirinya di mata Tuhan. Ya. Sebab itu dia mengalami pencapaian yang luar biasa. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Kita bisa belajar dari identitas diri yang benar dari sosok pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Coba lihat ayatnya ya. Saya ingin perjelas tentang identitas diri yang benar. Yohanes 1 di ayat 29 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Coba saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik ya. Kita belajar dari sosok pribadi namanya Yohanes Pembaptis ya. Dan inilah kesaksian Yohanes Pembaptis ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Terus ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Apa engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu?" Diulangi, "tentang dirimu sendiri." Ini kalimat yang mengatakan, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Yang ditanya, identitas dirimu ini siapa? Siapakah engkau? Saya baca ayat 23. Jawabnya, ini orang tahu identitas yang benar tentang dirinya. Jawabnya, apa jawab Yohanes Pembaptis? "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Dia tahu tepatnya di padang gurun. "Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ini menarik. Yohanes Pembaptis, saya beri nama, saya sebut. Ini orang, tokoh ini adalah orang yang tahu tentang identitas dirinya yang benar. Ketika berkali-kali imam yang diutus dari Yerusalem berkata, "Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias?" "Bukan, aku bukan Mesias." "Apakah engkau Nabi Elia?" "Bukan." "Lalu apakah engkau salah satu dari para nabi yang akan datang?" "Itu bukan." Lalu ditanya, "Lalu apakah katamu tentang dirimu sendiri? Identitasmu itu siapa? Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Dan dia tahu identitasnya. Dia enggak mengaku-ngaku, "Oh iya aku Mesias, oh iya betul aku Elia." Enggak. Dia tahu identitas dirinya dengan benar. Dia katakan apa? "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Itu panggilannya kan? Itu kan yang firman Allah katakan ya kepada Yohanes Pembaptis lewat orang tuanya. Dia dipanggil sebagai seorang nabi yang adanya di padang gurun. Jubahnya dari kulit, makanannya adalah belalang dan minumnya madu hutan. Dia tahu panggilannya bukan di kota besar. Dia tahu identitasnya benar. Jadi dia bangun identitas dirinya yang benar berdasarkan apa yang firman Allah katakan kepada dia. Panggilannya adalah di padang gurun. Dan lihat, ketika orang tetap pada panggilannya, itu Yerusalem kosong loh. Datangnya kemana? Ke padang gurun, mendengar perkataan si Yohanes Pembaptis.
Makanya orang yang ngerti identitas dirinya dengan benar, dia itu akan mengalami pencapaian-pencapaian yang besar. Yerusalem kosong. Itu imam-imam ahli Taurat yang mengajar kosong sampai mereka datang kepada gurun. Melihat Yohanes Pembaptis mendengar pengajaran firman yang sangat keras yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Bait Allah, ibu kota Yerusalem kosong, datang ke tempat sepi pada gurun. Kok bisa Yohanes Pembaptis bikin kosong yang namanya ibu kota Yerusalem, bait Allah kosong? Karena orang ini melakukan pencapaian yang besar, melakukan perkara yang besar. Kenapa? Ngerti identitasnya yang benar. Kita membangun identitas diri kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Rencananya, destininya yang dia pikirkan, yang dia katakan tentang kita. Itu kita bangun identitas diri kita di atas dasar pikiran perkataan Tuhan. Nah pertanyaannya, coba lihat gambar ini. Apakah yang seharusnya kita pikirkan? Saya perjelas ini ya. Dan menjadi dasar dari keyakinan kita dalam membangun gambar diri atau identitas diri yang benar. Saudara dengar baik, coba lihat gambar ini sekali lagi, next, perhatikan. Dalam kehidupan kita di dunia sebagai orang beriman, dalam kehidupan keseharian kita, itu ternyata setiap hari itu ada dua suara yang kita dengar di pikiran kita. Saya pakai kata pikiran ya. Setiap hari disadari atau tidak, dipahami atau tidak, kita itu mendengar dua suara yang kita dengar di pikiran kita. Dua-duanya ngomong di pikiran kita. Tentu saja yang pertama adalah Tuhan, yang kedua kita tahu adalah iblis atau setan. Tiap hari Tuhan bicara di pikiran kita. Tiap hari juga si setan, si jahat, bapak pembohong bicara di pikiran kita. Mana yang kita mau dengar? Mana yang kita mau ambil, kita percayai, kita yakini perkataannya untuk membangun identitas diri kita yang benar itu. Jadi identitas diri kita benar itu kita bangun berdasarkan kita dengar tadi yang kita yakini. Coba kita lihat yang pertama dengan cepat. Tentang Tuhan, perkataan Tuhan, pikiran Tuhan ini kita dengar di pikiran kita. Coba lihat ayat ini, Yohanes 14 ayat 6. Perkataan Tuhan itu seperti apa sih untuk kita? Ya, lihat ayat ini ya. Yohanes 14 ayat 6 saya baca. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, akulah jalan. Saya baca pelan-pelan ya. Dan kebenaran dan hidup, titik. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jujur, permisi bicara, banyak di antara kita orang Kristen termasuk hamba Tuhan suka kepleset ketika baca dan mengartikan, menangkap ayat ini. Banyak orang berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada Tuhan berkata begitu loh. Kepleset maksudnya gini, akulah jalan kebenaran. Padahal ada dan, ada koma lah sebutnya gitu. Yang betul adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Atau kalau saya sederhanakan gini, akulah jalan, koma, kebenaran, koma, terus apa lagi? Hidup. Atau kita bisa berkata berdasarkan ayat ini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi dari apa yang kita baca dari ayat ini, berdasarkan ada dua perkataan kita dengar setiap hari terdengar di pikiran kita. Kita tahu kalau Tuhan itu adalah kebenaran, akulah kebenaran. Saya ambil di tengah, akulah kebenaran. Berarti semua tindakan Tuhan itu kebenaran. Semua yang dia firmankan kepada kita itu kebenaran. Semua yang dia katakan, yang dia pikirkan, yang dia rencanakan untuk destiny masa depan kita. Itu semua kebenaran dalam diri Tuhan, tidak pernah ada salah. Perkataannya, pikirannya, rencananya, semua yang dikatakannya kepada kita tentang diri kita tidak ada satupun yang salah. Semuanya benar. Adalah kebenaran semua perkataannya. Jadi semua yang dia bilang sama kita tentang rencananya, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Itu kebenaran loh. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu kebenaran.
aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Ingat, semua yang dia bilang itu adalah kebenaran. Tidak ada satupun yang salah. Kenapa? Karena akulah kebenaran. Tapi aneh bin ajaib gitu ya. Kadang kita orang Kristen ngerti perkataannya kebenaran, rancangannya kebenaran yang dia firmankan tentang diri kita, janjinya untuk kita, masa depan kita, semuanya kebenaran, tidak ada yang salah. Tapi kenapa kita gak percaya? Kenapa kita masih bimbang? Kenapa kita masih ragu? Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini, setiap kita itu punya tentang identitas diri kita yang benar. Mengerti, paham identitas diri kita benar dalam jalani hidup di dunia ini. Kalau enggak, Anda gak bisa mengalami terobosan. Anda tidak bisa mengalami kemaksimalan iman percayamu pada Tuhan. Kenapa? Semuanya serba bias. Gak jelas percaya kita. Penuh kebimbangan, penuh keraguan dengan setiap yang Tuhan katakan pada kita. Padahal apa yang Tuhan katakan dengan firman-Nya kepada kita, dari perkataan kebenaran itulah kita bangun menjadi dasar fondasi jati diri kita yang benar, identitas diri kita yang benar tentang diri kita. Oh, aku ini anak Tuhan. Ada Tuhan penolongku. Aku tidak mungkin hancur, Tuhan pasti bangkitkan aku. Aku sembuh, aku tidak sakit terus. Loh, itu identitas diri kita loh. Aku ini anak raja, aku ini anak Tuhan. Setiap perkataan kebenaran Tuhan yang dia sampaikan kepada kita, itu menjadi dasar fondasinya kita. Kita bangun identitas diri kita yang benar. Berdasarkan kebenaran firman-Nya. Tapi kenapa kita nggak jelas ya identitasnya? Kenapa? Ragu kita, nggak percaya kita, bimbang kita sama kebenaran perkataan firman-Nya. Aneh kan? Kita tahu dia Tuhan yang berkuasa, kebenaran perkataannya, tapi nggak jelas, ragu kita. Nah, perkataan kedua itu perkataan iblis. Yohanes 8 ayat 44 saya baca dengan cepat. Perhatikan ayat ini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ngeri iblis. Iblis dan tidak hidup dalam kebenaran. Bukan kurang kebenaran, tetapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran, bukan kurang kebenaran. Memang tidak ada satupun secuil kecil pun kebenaran dari mulutnya iblis. Jadi perkataan iblis itu tidak ada yang benar. Satupun, kecil pun, secuil pun tidak ada yang benar. Bukan kurang kebenaran, memang dalam dirinya tidak ada kebenaran. Makanya garis bawah saya baca, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Bukan kurang kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia, dikatakan Alkitab identitasnya ini adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jelas. Udah tahu iblis pendusta, bapaknya pendusta, tidak ada secuil pun satu kebenaran. Tapi kenapa banyak orang Kristen percaya perkataan iblis? Perkataan Tuhan yang adalah kebenaran gak yakin, gak jelas, kabur, bimbang, ragu. Perkataan iblis si penipu, bapaknya pembohong, malah didengar. Disinilah mengapa saya tunjukkan gambar ini. Mengapa Alkitab yang berisi firman Allah, Alkitab yang adalah firman Allah, ini menjadi satu buku yang sangat penting buat kehidupan kita. Alkitab itu penting gitu. Kenapa penting? Karena disinilah kita bisa berpegang pada perkataannya, membangun identitas diri kita. Kenapa Alkitab penting? Kenapa firman Allah penting? Jawabannya adalah Yohanes 17 ayat 17. Mari sama-sama kita baca. Saya ingin kita semuanya baca sama-sama ayat ini. Yohanes 17 ayat 17, 2 dan 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yakinlah firman itu kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Tidak ada satupun yang salah. Ini yang kita pegang. Ini yang kita pikirkan, renungkan, yang kita yakini dalam diri kita. Dan itu menjadi fondasi dalam membangun identitas diri kita yang benar. Jangan dengar perkataan iblis. Hancur hidup kita. Iblis itu pembohong kok. Satu contoh.
Coba saya terangkan dengan angle berbeda. Walaupun saya sering munculkan ini ayat sama saudara. Ada berkata, lagi-lagi pendeta ayat ini, angle berbeda. Ya, pewahyuan firman rema selalu berbeda. Walaupun ayat yang sama. Lihat, Kejadian 31 sampai 5. Di ayat 1, rupanya iblis tuh pengen tahu sampai di mana sih pemahaman si wanita Hawa ini akan kebenarannya Tuhan, perkataan Tuhan. Sampai seberapa pemahaman si Hawa wanita ini akan pikirannya Tuhan, perkataan mulutnya Tuhan. Diuji di ayat pertama. Saya tunjukkan pembacaannya. Adapun ular itu iblis ya, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu, atau saya baca iblis itu berkata kepada perempuan itu, tentulah dites pemahamannya, ya, dites keyakinan akan perkataan Tuhan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Mulai dites. Tentu Tuhan ngomongkan sama kamu, semua buah dalam pohon gak boleh dimakan. Dan dia pengen dengar apa kata perempuan ini, si Hawa. Hawa jawab, lihat ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, kepada iblis itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, buah pengetahuan baik dan jahat, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ini betul, itu ada di Kejadian 2 itu kalau nggak salah ayat 16. Nggak boleh dimakan. Perhatikan kalimat berikutnya, ataupun raba buah itu. Nah ini kata yang tidak ada. Tuhan tidak pernah ngomong ini. Tuhan tidak pernah bicara ini. Cek nanti di rumah. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tidak ada Tuhan berkata. Tuhan hanya berkata, jangan kamu makan buah itu. Buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu makan, kamu mati. Tidak pernah Tuhan ngomong gini. Kamu raba, kamu mati. Tidak ada. Ditambah. Iblis mulai ngerti. Oh, kurang paham ini. Ya. Ataupun raba buah itu Tuhan tidak pernah ngomong. Cek Kejadian 2, 16, 17. Nanti kamu mati. Iblis mulai ngerti. Wah ini masih bias. Wah ini masih kabur tentang pemikiran perkataan Tuhan. Makanya dia mulai masuk. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena iblis tahu. Wah ini bisa digoyang. Bisa dihancurkan. Bisa dijatuhkan identitas dirinya. Dirusak identitas dirinya. Bagaimana caranya? Kamu tidak mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui, ya mulai masuk, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jelas dia gak paham. Penting memahami kebenaran perkataan Tuhan. Dia gak paham sih Hawa. Iblis masuk. Kamu nanti kalau makan buah ini gak mati. Justru kamu menjadi seperti Allah. Padahal Kejadian pasal 2 atau pasal 1 mengatakan Adam dan Hawa diciptakan serupa segambar dengan Allah. Identitasnya serupa dengan Tuhan. Gak paham sih. Kabur sih. Perkataan kebenaran gak dipegang sih. Gak dipikirkan. Gak diyakini. Hancur identitas dirinya. Dan selalu kehancuran kita, kekalahan kita, iman kita jadi jatuh. Kenapa? Karena identitas diri kita gak jelas, gak berpegang. Makanya kalau ingin mengalami kemenangan demi kemenangan, sederhana, kita mesti tahu identitas diri kita benar. Yang kita bangun berdasarkan perkataan Tuhan. Oh ini bukan perkataan Tuhan, kita udah ngerti. Oh aku bukan kalah kok. Iblis gak berkata kamu kalah, kamu gak bisa sembuh. Alkitab katakan aku sembuh. Ngerti identitas kita benar. Tuhan katakan ada jalan keluar kok. Lu bohong iblis gitu loh. Lawan Yesus dengan cepat saja ya. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dalam ayat-ayat ini mungkin tidak usah dibaca. Tapi kita tahu ceritanya kan. Dalam cerita ini iblis itu sebetulnya dari ayat 1 sampai turun ke bawah. Dalam Matius 4 ini. Yang digoda pencobaan apa? Dia ingin mencoba Yesus. Ingin menghancurkan identitas diri yang benar tentang Yesus. Yesus tahu dia datang ke dunia sebagai anak manusia, ngerti identitas dirinya, melakukan kehendak Bapa, ngerti. Tapi dia juga tahu identitas dirinya benar, bahwa dia adalah anak Allah yang menjadi anak manusia datang ke dunia. Dia ngerti identitasnya dengan benar. Makanya ketika iblis berkata, kamu lapar ya? Jika engkau anak Allah, obah batu jadi roti. Kok pakai jika engkau anak Allah?
Mau dites, anak Allah kok menderita, anak Allah kok kelaparan, anak Allah kok sengsara di padang gurun. Jika kau anak Allah, ayo, tidak mungkin kekurangan. Obah batu jadi roti. Apa Yesus mau? Enggak. Karena itu kan ujian, pencobaan, hancurkan identitas diri. Memang aku anak Allah, tidak usah membuktikan, menyombongkan, melepaskan kuasa dengan kesombongan, merubah batu jadi roti. Kamu tidak percaya aku anak Allah, tetap aku anak Allah. Sama dengan sekarang. Orang boleh gak percaya Yesus itu Tuhan, menyangkal, menghujat. Saya sangat menyayangkan ya kalau di YouTube ada perdebatan agama gitu ya. Yang non Kristen sama yang Kristen, kok pendetanya mau ya debat agama. Orang memandang yang kita yakini ya itu yang kita ngerti. Yang gak kita yakini ya gak usah berdebat. Kenapa kita mesti menyoroti, menyerang yang kita nggak yakini? Yang kita yakini saja hidupi, jalankan. Menurut saya ini apa-apaan ya gitu ya. Kok saling berdebat agama kok diperdebatkan? Nggak ketemu. Agama kepercayaan kepada Tuhan diperdebatkan nggak akan nyambung. Pasti saling menyerang, saling menyakiti. Dan itu tentu saja caranya iblis gitu ya. Iblis mulai nyerang kan identitasnya. Yang penting begini loh, kita tahu identitas diri kita yang benar. Saran saya kepada Anda jemaat ya, termasuk kepada Anda lah hamba Tuhan, teman-teman saya ya. Nggak usah ada sampai tergila-gila cari-cari namanya perdebatan antar agama. Bikin apa? Hidupi saja firman Allah. Perdalam identitas kita yang benar, bangun identitas kita yang benar. Semakin dalam, semakin kuat fondasinya. Setan gak bisa jatuhkan kita. Karena hanya dengan tahu identitas diri kita yang benar, Anda akan mengalami banyak kemuliaan. Anda akan banyak mengalami kemenangan. Anda akan banyak mengalami terobosan. Gak usah berdebat sama agama lain. Bikin apa? Bikin capek. Bikin stres malahan, bikin cari musuh. Ya, saya tidak pernah mau diajak berdebat. Ya, mau kepercayaan lain ya puji Tuhan saja. Katakan ya saja saudara ya. Kecuali mulai ada hal yang perlu diluruskan. Tapi perdebatan tidak penting. Bangun identitas dirimu dengan benar. Itu membuat kau mengalami pencapaian yang besar saudara. Yesus disuruh merubah, tidak mau. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ujian kedua sama. Mau dirusakkan identitasnya. Jika engkau anak Allah, kalau engkau jatuh ada malaikat menatang kau. Sama yang ketiga sama. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, dia gak mau. Tetap ada tertulis. Pakai firman. Makanya betapa pentingnya Alkitab firman Allah. Sudahlah, hidupi saja firman Allah. Yakini, percayai, renungkan firman. Itu yang membuat Anda berkemenangan. Karena dengan firman kebenaran yang kita pegang, jadi identitas diri kita ngerti gitu loh, destiny kita. Kita ngerti rencananya Tuhan, pikirannya Tuhan untuk kita. Sehingga identitas kita itu benar gitu. Iblis mau belokkan, enggak, Tuhan gak bilang begitu kok. Loh itu loh maksud saya. Kamu kalah, enggak, aku menang. Alkitab katakan aku lebih daripada pemenang. Ngerti kan itu, pegang itu. Dibangunnya di situ saudara. Saya bawa saudara pada bagi ini. Pernahkah kita bayangkan hidup tanpa cermin? Saya ingin bawa saudara, firman itu kayak cermin buat kita. Cermin itu menunjukkan seseorang akan keadaan yang perlu diperbaiki dalam dirinya. Aneh ya, kenapa kepada firman kita gak percaya? Kepada cermin kita percaya. Kita selalu setuju, sepakat, percaya dengan yang cermin katakan pada kita. Begitu kita berkaca lihat, loh kok ada hitam ya? Di gambar itu kelihatan, di kaca yang kaca katakan tentang kita. Kok hitam? Oh kita percaya, kita gosok. Yakin itu? Rambutnya awut-awutan kita rapikan. Loh kita percaya dengan dikatakan cermin. Semua kita selalu, yang kedua, cermin membantu seseorang menata rupa atau penampilannya. Oh lihat kekurangannya, kurang rapi. Setiap kita mau keluar rumah, mau kerja, mau ke gereja, kemana saja selalu bercermin dulu baru keluar. Dan kita selalu percaya dengan kata cermin. Ada yang kurang kita perbaiki. Nah sedangkan Alkitab Yakobus 1, 2, 3, 2, 4 mengatakan firman kayak cermin. Saya baca dengan cepat ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini bodoh. Bodoh tingkat dewa, tingkat tinggi ini.
Ada apa yang dikatakan cermin, ya percaya mestinya. Jangan tidak percaya. Seperti itulah kita berkaca pada firman. Kalau orang udah ngerti firman tunjukkan dia nggak percaya, itu kebodohan. Terakhir saya tunjukkan sama saudara, izinkanlah pagi ini cermin ilahi, itulah firman Allah, memerdekakan hidup kita. Contoh yang terakhir lagi, biar saya selesaikan, tanggung. Lihat gambar ini saudara ya. Ini Anda catat saja ya, nggak cukup waktunya. Jadi kenapa cermin firman itu penting? Memerdekakan, dia mengajar, mengoreksi kita. Next, coba lihat. Contoh ini tentang Gideon. Hakim-Hakim 6, 12-13. Tuhan datang sama Gideon. Ya pahlawan gagah berani. Gideon menyangkal. Padahal ini firman Tuhan yang katakan. Kadang kita kayak Gideon. Hai Gideon, kamu ini pahlawan gagah perkasa. Itu kata Tuhan. Mestinya terima kasih Tuhan, pegang yakini. Apapun yang Tuhan katakan itu kebenaran, Tuhan gak pernah salah. Tapi kita kayak Gideon, enggak Tuhan. Kalau aku gak perkasa, Israel gak ngalami gini. Dia merasa gini, aku pengecut. Lihat ayatnya ini, next coba lihat. Kita ketemu coba lihat, apakah alasan gitu bertahan. Di ayat ini dia berkata apa? Dia itu bersembunyi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Aku ini penakut, aku ini pengecut, aku ini pecundang, aku ini orang kalah. Kok Tuhan katakan pahlawan gagah perkasa? Dengar ya, kalau Tuhan katakan kita ini pahlawan gagah perkasa, berarti Tuhan bisa kasih kesanggupan sama kita. Kita masih sakit nih pagi ini, tapi Tuhan berkata, kamu disembuhkan, kamu sembuh. Kita masih hancur ekonomi, aku pulihkan kamu. Bisa berpegang gak sama firman? Jangan seperti Gideon, nanti kemudian dia percaya. Apa yang Tuhan katakan, tangkep, bangun diri kita. Dalam dasar ini menjadi identitas diri kita. Oh aku bukan kalah, aku menang. Makanya orang yang ngerti identitas sendiri dengan benar, dia menang. Dia ngalami terobosan, dia ngalami kemuliaan, dia ngalami kesembuhan, dia ngalami mujizat, dia ngalami jalan yang keluar. Karena dia tahu firman berkata ada jalan yang keluar. Saya berdoa pagi ini, firman kebenaran memerdekakan setiap kita. Sehingga kita ngerti jati diri kita, identitas diri kita yang benar. Ayo sama-sama kita berdoa saudara ya.